Engkaulah penolong di dalam hidup kami, Tuhan. Hanya Engkaulah yang kami percaya. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau, Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau, Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau adalah Bapa kami yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau, Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau, Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau, Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami percaya, Tuhan. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau, Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku.
menyembah Tuhan, kami mau tinggikan Tuhan. Kami perlu Engkau, haleluya, Kau menyertaiku. Kami buka hati. Yes. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah dengan segenap hatimu. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan dengan imanmu bahwa kasih-Mu yang melingkupi setiap kami. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dengan
Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama saya Pendeta Dr. Yohanes Prandono. Dalam kesempatan ini saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema metafora gereja. Saudara, ada 100 metafora tentang gereja. Saya akan bagikan beberapa kepada saudara dalam sebuah seri dalam waktu-waktu sampai yang akan datang. Mari perhatikan saudara, apa artinya metafora. Saudara, metafora dapat dimengerti sebagai gambaran-gambaran tentang gereja, image of the church, imagery tentang gereja, yang menunjuk kepada identitas dan jati diri gereja yang alkitabiah, esensial, ideal, dan faktual. Apa maksudnya? Saya akan menjelaskan satu persatu, saudara. Mengapa itu penting, saudara, memahami metafora gereja? Karena ini adalah pelajaran atau pengajaran yang alkitabiah. Gereja adalah ide dari Tuhan, reveal, dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Karena itu metafora gereja bersumber dari wahyu Allah yang tertulis dalam kitab suci. Ya, kita mengenal pahamnya sangat jelas. Alkitab adalah firman Allah. Bukan hanya kesaksian tentang Tuhan, tetapi ketika kita membaca Alkitab, kita ketemu dengan ide dan gagasan Allah sendiri, theopnoistos, dihembusi oleh nafas Allah. Yang kedua, ini pengajaran, ini metafora gereja adalah sangat esensial karena berbicara tentang hal yang paling pokok dan inti. Gereja ada di hati Allah, dan gereja menjadi pusat perhatian Allah di dunia ini. Allah memperhatikan gerejanya, Allah melindungi gerejanya, dan Allah punya tujuan yang jelas bagi gerejanya. Karena itu pengajaran yang sangat esensial. Yang ketiga, sangat ideal. Karena ini pewahyuan ilahi, maka memiliki otoritas sehingga bersifat normatif dan bersifat mutlak. Dalam pengertian apa? Mutlak artinya menjadi pola, saudara. Ya. Menjadi pola yang bisa diikuti. Pattern. Kalau kita menjadi gereja seharusnya bagaimana? Polanya sudah jelas diajarkan dalam Alkitab. Dan inilah sesuatu yang sifatnya faktual. Ini berdasarkan fakta, bukan fiksi, bukan mitos. Ini membicarakan bukan hanya konsep atau teori semata-mata, aspek kognitif, tetapi ketika kita membicarakan tentang gereja, itulah penghayatan sebuah kehidupan, karena ini bicara tentang organisme. Ya. Dan bahkan ini sesuatu yang sangat real, sangat real. Ya, kehidupan itu sendiri yang kita harus hidupi, dan karena itu kita harus melihat pola-pola yang benar dalam bergereja. Yang berikutnya, saudara, tujuan memahami metafora gereja ada jelaskan di sini. Yang pertama, studi gambaran Alkitabiah tentang gereja adalah petunjuk-petunjuk jalan di sepanjang pencarian gereja untuk dapat memahami identitas dan perannya yang sejati. Penggambaran, ya, untuk membuat orang memahami dengan lebih mudah. Ya. Jadi bukan untuk hanya mendeskripsikan saja apa itu gereja, tetapi digambarkan, ya, dengan sebuah metafora. Dan ini penting sekali untuk memahami metafora gereja, karena apapun pandangan yang kita miliki tentang gereja akan membentuk bagaimana hubungan kita dengan dunia ini. Ya, bagaimana kita berhubungan dengan dunia ini kalau kita tahu identitas kita, who we are, identitas sebagai gereja. Ini penting sekali. Dan yang berikutnya, saudara, ini adalah pengajaran Rasul Paulus yang sangat relevan. Konsep gereja atau metafora gereja sebagai keluarga Allah itu sangat relevan di era atau dalam konteks postmodern, saudara. Rasul Paulus menggunakan metafora gereja sebagai keluarga Allah, Efesus 2:19. Metafora gereja sebagai keluarga Allah itu merupakan gambaran yang bersumber dari Yesus secara langsung, dan akar-akarnya itu kita bisa lihat dari Perjanjian Lama yang merujuk kepada keluarga kaum beriman, ya, keluarga umat Allah yang baru. Keluarga yang disebut dengan umat yang diperintah oleh Tuhan secara langsung, keluarga Allah maksudnya.
Konteks postmodern saudara tahu bahwa secara sosial politik postmodern tandai dengan nilai-nilai di mana komunitas, ya, hidup berkomunitas itu penting. Ya, hidup bersama itu sangat penting dan dihargai. Menghargai keunikan, menghargai partikularitas, ya, setiap suku, setiap kaum, setiap kelompok. Dan ini konsep keluarga ini sangat penting. Ya, back to the basic, ya, keluarga sebagai unsur yang paling kecil di dalam komunitas yang lebih luas, yaitu masyarakat. Dan pesan Kristen tengah masyarakat muslim itu jelas, yaitu bahwa kita harus kembali kepada persekutuan inti. Injil itu mengubah masyarakat yang paling inti, yaitu keluarga. Dan Injil itu bisa diterapkan dalam konteks keluarga, bisa diterapkan dalam konteks masyarakat yang paling kecil, dan bisa diterapkan dalam konteks hubungan-hubungan di tengah-tengah kehidupan sosial ini, dan itu sangat penting di era ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan lihat pemikiran yang relevan tentang gereja. Metafora ini dalam pikiran Paulus menempati peran utama dalam refleksinya tentang natur dan misi komunitas mesianik. Jadi metafora gereja itu berbicara tentang misi gereja yang membawa pesan Mesias dan kerajaannya. Memang gereja bukan kerajaan Allah, tetapi di dalam gereja pemerintahan Kristus sudah mulai dinyatakan, di mana Kristus diakui sebagai Tuhan, sebagai Raja, dan misi Kristus mulai dijalankan di dalam gereja ini. Dan saudara, gereja adalah komunitas mesianik yang ada dalam pelayanan kerajaan. Gereja bersaksi tentang kerajaan. Dia ditugaskan untuk melanjutkan misi mesianik Tuhan Yesus. Gereja memproklamirkan kerajaan Allah dalam perkataan dan perbuatan. Dan ketuhanan Kristus diproklamasikan, diakui, dihayati, diberitakan dalam konteks apa? Keluarga. Karena itu keluarga, orang-orang percaya ini adalah umat yang mengaku hidup di bawah ketuhanan Kristus, di dalam kerajaannya Kristus. Dan gereja adalah misi Allah dalam dunia. Sebagaimana ia memahami rencana Allah untuk maksud keberadaannya di dunia. Seperti Yesus ketika di dunia, dia memiliki misi, demikianlah gereja melanjutkan misi ini. Dan gereja dapat memberi kesaksian yang meyakinkan tentang kuasa pemerintahan dari Allah sendiri yang sudah dipulihkan. Karena orang yang disebut gereja adalah orang-orang yang sudah diubah hidupnya, yang sudah diubah nilai-nilainya, yang sudah diubah keyakinan-keyakinannya, dan menganut nilai-nilai kerajaan, sehingga gereja menjadi sebuah tanda tentang realitas kerajaan Allah. Ini saudara, mengapa penting sekali pemikiran tentang gereja ini sangat relevan, saudara. Saudara, mari kita akan melihat sekarang kepada satu yang lebih spesifik, yaitu makna keluarga Allah atau keluarga beriman. Dalam Galatia 6 ayat 10, Paulus menggunakan istilah lain untuk menjelaskan metafora keluarga Allah sebagai keluarga iman. Oikeos tes pisteos. Ya. Oikeos tes pisteos. Keluarga beriman. Menurut analisis Alkitab, sebuah keluarga dapat dimengerti sebagai sebuah unit yang terkecil dalam masyarakat. Ya, itu dari zaman dahulu ya. Bahkan keluarga itu siapa? Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Ditambah dengan famili yang lebih jauh yang tinggal di rumah itu. Kalau zaman dulu mungkin ada pelayan atau pembantu atau hamba, ya, yang membantu di rumah itu. Sedangkan keluarga Allah yang dipakai oleh Paulus ini untuk menjelaskan keluarga yang lebih besar, ya, yaitu gereja. Saudara, kalau dalam konsepnya Rasul Paulus tentang gereja di baik Kolose maupun Efesus, saudara, gereja itu sifatnya universal. Jadi bisa membayangkan keluarga berarti big family, just as bigger than you think. Big family, saudara, sangat besar. Ini keluarga ini
Siapa yang memimpin keluarga itu? Keluarga Allah yang memimpin adalah Bapaknya adalah Allah sendiri, Allah Bapa. Kita adalah putra dan putrinya, saudara laki-laki dan saudara perempuan satu dengan yang lain. Tapi dalam keluarga itu ada hamba, ada pelayan, dan ada steward, ada para penata layan. Orang-orang yang percaya dengan kekayaan dan melayani gerejanya. Saudara yang kasih Tuhan, ini luar biasa ide ini. Dan kita akan melihat makna yang lebih utuh tentang apa itu sih konsep gereja sebagai keluarga Allah. Apa makna gereja, metafora gereja sebagai keluarga Allah. Ini sebagai sebuah bentuk kehidupan sosial yang real, ya. Artinya bukan sesuatu yang mengada-ada. Ini adalah sesuatu yang sangat real. Ada relationship, hubungan-hubungan seperti brother and sister in Christ, ya. Di dalam Kristus kita adalah saudara dan saudari yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena itu yang pertama, konsep ini menjelaskan adanya hubungan atau pertalian atau keterikatan yang didasarkan kepada ikat janji. Kapan kita menjadi keluarga Allah? Ketika kita dibaptis. Kalau zaman dulu menjadi keluarganya Abraham, menjadi keluarga covenant karena disunat. Tetapi dalam perjanjian baru kita menjadi keluarga Allah ketika kita dibaptis. Ikat janji itu adalah gambaran bahwa kita adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sudah diselamatkan. Sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah diselamatkan. Darah perjanjian itu dimeteraikan bahwa kita adalah umat perjanjian yang baru. Karena ada darah perjanjian itu, darah Yesus. Sehingga saudara dalam Kristus, setiap orang, entah itu Yunani, Yahudi, bahkan orang-orang asing sekalipun, orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang sifatnya pluralitas, jamak. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga atau keluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19, saudara. Paulus ini menegaskan dalam kehidupan jemaat orang-orang yang percaya, ya, dalam gereja lokal, organisme, jemaat. Orang-orang percaya itu bukan orang asing satu dengan yang lainnya. Ya, memang dahulu kita orang asing, strangers. Sekarang kita telah diterima dalam jemaat. Kalau sudah menjadi anggota jemaat, menjadi keluarga. Persekutuan antara orang Kristen, ya, global family, ya, itu adalah keluarga. Saya senang sekali menyapa orang dari berbagai kota, berbagai bangsa, berbagai negara. Ya. Ketika saya berkata bahwa saya mencintaimu di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka membalas bahwa mereka juga mencintai saya dalam Yesus Kristus dan mereka mendoakan saya. Ini luar biasa. Bukan orang asing lagi, tetapi apa? Diterima terlebih dalam gereja lokal. Ya, kita bisa saling mengenal, tahu, dan kemudian bukan hanya tahu tapi mengunjungi, dan kemudian kita saling memberi dukungan satu dengan yang lain. Kita yang asalnya adalah pendatang, aliens atau foreigners, sekarang telah diterima sebagai warga sendiri. Kewarganegaraan kita adalah menjadi warga gereja. Ya. Ini penting sekali, ini makna yang sangat utuh. Dan saudara, kita lanjutkan prinsip yang sangat penting dalam keluarga. Kata kuncinya adalah relationship. Ya. Sangat penting. Ya. Keterikatan, hubungan, ya. Persekutuan. Pengajaran Rasul Paulus latar belakangi oleh perjanjian lama. Ya, dalam perjanjian lama itu ada aturan yang ketat mengenai orang asing yang akan diikutkan dalam Paskah. Firman Tuhan jelas. Apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Ya. Tetapi tidak ada seorang punya yang tidak bersunat boleh memakannya. Ini satu hukum yang sangat ketat untuk orang asing dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah
bangsa Israel, artinya sunat itu menjadi tanda ikat janji, prasyarat. Kalau tadi saya katakan dalam perjanjian baru itu adalah baptisan sebagai simbol penyatuan orang kepada gereja atau umat Tuhan. Jadi baptisan itu sangat penting. Kalau saudara belum percaya Tuhan Yesus, belum dibaptis hari ini juga, percaya kepada Tuhan Yesus, beri diri dibaptis dan menjadi anggota gereja. Saudara yang kasih Tuhan, hubungan ini bersifat apa? Saling. Kadang-kadang ada orang yang menunggu, ya. Harus orang lain memulai lebih dulu memberi salam, baru kita memberi salam. Ini saling, saudara, ya. Kita harus ambil inisiatif, ambil prakarsa untuk menjalin hubungan satu dengan yang lain. Di dalam sebuah keluarga ada hubungan antara sesama yang dialami, di mana ketaatan di sana dipelajari, model hubungan di mana saling menghargai dipelajari, saling menghormati satu dengan yang lain. Itu mulai itu dalam keluarga itu belajar, diajarkan. Ya. Nah, Rasul Paulus menasihatkan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi saudara, memang saudara, ada teman saya mengatakan, mana diajarkan di Alkitab tentang kebahagiaan. Saya pikir ini kebahagiaan dalam keluarga kalau anak-anak menghormati ayahnya dan ibunya, itu kebahagiaan. Janji ini mengatakan supaya kamu berbahagia. Untuk apa ada penundukan diri, ada ketaatan supaya berbahagia dan panjang umur di bumi. Dalam sebuah survei atau riset, ya, secara ilmiah, bahwa orang-orang yang beribadah, ya, hidupnya lebih lama, ya. Orang-orang yang hormat sama orang tuanya, hidupnya lebih lama, ya. Orang yang disiplin, ya, dalam ketaatan, hidupnya lebih panjang. Tapi orang yang sembrono, saudara, dia akan mengalami kecelakaan, dia akan mengalami mati muda. Saya punya tetangga, saudara, dulu saya ingat, dari sejak mudanya pemabuk, saudara, dan matinya sangat muda, saudara, ya. Sangat kasihan sekali karena hidupnya tidak tertib. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan hiduplah tertib di situ. Ya, hubungan saling dipelajari di mana? Di dalam keluarga. Dan yang berikutnya, kasih yang otentik, saudara. Ini dalam poin ini saya akan mengakhiri di sini, saudara. Kasih yang asli, tidak pura-pura. Ya, di dalam keluarga di sana ada kasih yang mengikat, ya, mengalir. Baik antara suami dan istri. Suami dan istri menikah karena ikat janji. Ya. Dan mereka dikaruniai oleh Tuhan dengan anak-anak, itu adalah berkat. Dan mereka bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Dan kemudian anak-anak tadi dikatakan menghormati ayah dan ibunya. Dan saudara, kita lihat di sana terlihat jelas dan nyata. Hubungan itu sangat otentik. Kasih sangat otentik. Diajarkan di Alkitab. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Efesus 5 ayat 25-28, saudara. Sini dikatakan jelas sekali, ya, bahwa kasih itu dalam keluarga itu dibangun otentik. Demikian juga di gereja, kasih yang otentik. Saudara, saya sudah membagikan pemahaman yang utuh tentang apa itu metafora gereja. Mengapa penting belajar metafora gereja? Karena gereja ada untuk sebuah misi, sebuah tujuan, menjadi contoh, menjadi percontohan, menjadi teladan, menjadi saksi melalui hidupnya, melalui perbuatannya, melalui keluarga, dan kemudian di dalam gereja juga. Ya, kita akan lihat nanti dalam seri berikutnya bagaimana hubungan-hubungan itu dibangun dalam dasar yang sangat jelas, yaitu kasih yang otentik. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Pengumuman bagi kita semua bahwa program
Gereja Kasih Kristus Indonesia dengan portal YouTube ini akan terus disiarkan untuk menjadi berkat bagi kita semua jemaat Gereja Kasih Kristus Indonesia dimanapun berada dan umat Kristen di Indonesia. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu-minggu berikutnya dari hamba-hamba Tuhan di GKKI dan hamba-hamba Tuhan tamu yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kita semua. Mari kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan terus memberkati hamba-hambamu yang telah menyampaikan firman Tuhan dan akan menyampaikan firman Tuhan melalui mimbar ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-hambamu dan memberkati jemaatmu semua, umatmu dimanapun berada yang mendengarkannya. Umat Tuhan yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Allah Bapa yang penuh kasih memberkatimu. Roh Kudus pengurapannya menyertaimu, menguasaimu, memenuhimu. Dan Roh Kudus menjadikan engkau orang beriman yang matang. Engkau lebih daripada pemenang mengatasi semua pergumulan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.